Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rizky yang saya hormati selaku pembina kepala sekolah pendamping KKG Gugus 1 kelas 6 Kecamatan Sutojaya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru kelas 6 kelompok kerja guru Gugus 1 Kecamatan Sutojaya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di UPTS Negeri 3 dalam rangka diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah melalui kelompok kerja guru Gugus 1 Kecamatan Sutojaya. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini materi mengenai budaya positif di lingkungan sekolah akan disampaikan oleh tiga rekan kita. Pada bagian yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Bekti dari UPTS Negeri 2, kemudian nanti dilanjutkan dengan Ibu Ajeng dari UPTS Negeri Kalipang 1, dan terakhir akan dilanjutkan oleh Ibu Rizky dari UPTS Negeri 3. Baik, langsung saja Bapak Ibu, mari kita simak pemaparan mengenai budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Bekti. Kepada Ibu Bekti, kami persilakan untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rizky selaku Ketua Pendamping KKG kelas 6 Gugus 1 Kecamatan Sutojaya serta Bapak Ibu Guru wali kelas 6 KKG Gugus 1 Kecamatan Sutojaya. Di sini kami berkolaborasi dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah melalui kelompok kerja guru Gugus 1 Kecamatan Sutojaya. Nanti untuk materinya tentang budaya positif nanti kami bagi. Saya untuk materi 1-2, kemudian Bu Ajeng materi 3-4, dan Bu Rizky untuk materi 5-6, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengisi waktu sekarang materi yang pertama menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di sini kita menengok kembali tentang tujuan pendidikan, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tubuhnya kekuatan anak tersebut. Jadi di sini tentang tujuan pendidikan menengok kembali tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidik itu harus mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian kita sebagai guru ini diibaratkan sebagai petani, di mana kita menuntun tubuh berbagai anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya mengenai budaya positif itu sendiri, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Di sini untuk budaya positif ada konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti di sini saya akan membawakan materi khususnya nanti diperdalam di materi 1-2, yaitu perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Untuk materi yang lain nanti dilanjutkan oleh teman-teman. Namun nanti saya juga akan secara sekilas nanti juga saya sampaikan secara penuh, tapi tidak diperdalam. Nanti diperdalam di materinya Bu Ajeng dan Bu Rizky. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan
dengan profil belajar Pancasila. Nah, ini kita praktekkan dulu. Cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan di dalam kepalan tangan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Coba sekarang berpasangan ibu, berpasangan berdua. A kita praktek ya, A dan B. Masing-masing membayangkan punya sesuatu di tangannya. Kemudian mencoba dengan berbagai cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh menggelitik bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala Anda. Kita contohkan misalnya di sini Bulog dan Bu Maya. Bu Maya yang memegang sesuatu di tangannya. Kemudian Bulog mencoba merayu, gitu ya, merayu Bu Maya untuk agar supaya membuka apa yang ada di tangannya. Nah, kita kira-kira terbujuk apa tidak kira-kira? Timur? Bu Maya nggak mau, gitu. Nah, Bu Maya tidak mau. Nah, kita coba satunya lagi. Sekarang buruk yang punya sesuatu di tangannya yang membujuk hatinya Bu Maya. Coba Bu Maya digelitik buruknya, kira-kira tergoda apa buatan? Diiming-imingi uang 100.000 mungkin. Ribon bersikeras tidak mau membukanya. Iya, ya. Jadi di sini masing-masing ada memiliki waktu 30 detik ya. Tadi sudah. Sesudah itu diskusikan kegiatan berikut beserta pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Tadi Bu Maya membuka apa tidak? Tidak. Kira-kira apa alasan Anda untuk tidak membuka tangan Anda? Kenapa? Iya, menjaga sesuatu yang telah dimilikinya untuk diserahkan kepada orang lain, seperti itu. Amin. Begitu juga dengan buruk ya, tidak memberikan apa yang dimilikinya kepada Bu Maya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan? Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang dewasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikut penjelasannya. Ya, untuk ilusi guru mengontrol murid, minta tolong Bu Yohana untuk membacakan. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terdapat perilaku yang tidak disukai. Ya, terima kasih. Jadi penekatannya di sini tentang teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian yang kedua, ilusi yang kedua, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Sedangkan penguatan positif atau bujukan itu hanya bentuk-bentuk kontrol saja. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut
tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada integritas gagal. Mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatifnya. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja pada saat itu pula. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Sekarang untuk bagaimana seorang bisa merubah diri paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey, yaitu mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, maka sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda membuat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah pula paradigma Anda, skema pemahaman dan kejelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu menurut Stephen R. Covey tentang paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Untuk stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulusnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan tertentu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tadi sudah. Berikutnya terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Di sini untuk budaya positif mungkin ada pertanyaan tentang stimulus respon. Dilanjut ya. Ya, untuk selanjutnya di sini tentang disiplin positif, berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Nah, namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini dijelaskan bahwa disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil belajar Pancasila. Nah, makna disiplin itu tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik. Jadi menanamkan motivasi dalam diri siswa itu sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan
berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ini harapan kita Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak Ibu yang pada hari ini masih berkenan berada di ruangan ini untuk membantu kami bekerja sama demi tercapainya terlaksananya tugas kami sebagai CGP. Tapi nanti Bapak Ibu yang ada di sini tergerak juga untuk atau termotivasi. Amin. Hadiah ini, Bu. Kami bergerak dan menggerakkan. Baik, seperti yang sudah disampaikan pada seperti tadi tentang budaya positif, kami akan melanjutkannya juga. Sedikit saya memberikan beberapa alasan mengapa budaya positif perlu diterapkan di sekolah kita, terutama di sekolah dasar. Membangun budaya positif itu sangat penting karena secara otomatis budaya positif yang kita lakukan setiap hari, kita terapkan setiap hari, itu nanti akan membentuk karakter positif pula pada anak didik kita. Kita tidak bisa bekerja sendiri dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Ada pemangku kepentingan, yaitu di sini adalah kepala sekolah, guru, dan orang tua yang harus kita ajak untuk berkolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah sangat penting karena memiliki dampak besar pada perkembangan siswa di lingkungan sekolah secara keseluruhan. Beberapa alasan budaya positif di sekolah sangat penting, yaitu yang pertama, pembelajaran menjadi efektif. Kenapa pembelajaran menjadi efektif? Karena nantinya budaya positif yang kita terapkan ini akhirnya akan menciptakan lingkungan di mana siswa merasa aman, nyaman, dan termotivasi untuk belajar. Kemudian alasan yang kedua, kesejahteraan emosional. Budaya positif membantu dalam mendukung kesejahteraan emosional siswa. Siswa yang merasa diterima, dihormati, didukung, cenderung mengalami stres yang lebih rendah dan mengalami tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Alasan yang ketiga, kualitas hubungan sosial. Kualitas hubungan sosial ini terwujud atau dapat kita lihat antara siswa dengan siswa, hubungan sosial siswa dengan siswa, siswa dengan murid, siswa dengan guru, atau dengan staf sekolah. Jika kualitas hubungan sosial ini baik, otomatis akan membuat siswa atau lingkungan sekolah kita atau warga sekolah akan merasa nyaman untuk belajar bersama. Kemudian yang keempat, perkembangan karakter. Budaya positif membantu dalam menanamkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, empati, kerjasama, dan kebaikan. Hal ini membantu siswa menjadi individu yang bertanggung jawab dan peduli. Alasan yang kelima, keamanan sekolah. Budaya positif cenderung mengurangi perilaku gangguan konflik di sekolah. Siswa akan merasa lebih aman, termotivasi, dan percaya diri. Alasan yang keenam, motivasi dan kemandirian. Ketika siswa merasa didukung dan dihargai, maka mereka cenderung termotivasi dan lebih percaya diri. Kalau misalnya ada anak atau siswa kita merasa tidak percaya diri, kita waktu belajar misalnya, waktu pembelajaran di kelas, ada siswa kita yang kita suruh untuk ke depan mempresentasikan atau
berbicara di depan. Kalau kita kelas 6 tentu ada rasa nggak berani, Bu, nggak bisa, Bu. Nah, kita harus sebagai pendidik harus bisa memotivasi mereka bahwa belajar itu adalah kesalahan. Kita harus belajar dari kesalahan, ya. Dengan kesalahan itu kita pasti akan belajar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian yang alasan yang ketujuh, penurunan bullying. Saat ini sering kita lihat seringkali terjadi kasus-kasus bully yang akhirnya berdampak sangat fatal. Nah, dengan adanya budaya positif ini, maka kasus bullying ini diharapkan rendah di sekolah kita, supaya kekerasan dan intimidasi yang sekarang ini cenderung dilakukan anak-anak yang penerapan budaya positifnya kurang atau pendidikan karakternya kurang baik, maka dengan adanya budaya positif yang kita terapkan, diharapkan kasus-kasus bullying ini juga akan semakin rendah atau tidak ada sama sekali. Kolaborasi atau kerjasama. Budaya positif ini tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua. Kemudian persiapan untuk masa depan. Budaya positif ini sangat membantu sekali siswa untuk mengembangkan keterampilan nilai-nilai yang akan membantu mereka berhasil dalam kehidupan setelah sekolah dasar. Kemudian yang ke-10, pembentukan karakter. Budaya positif bantu membentuk karakter yang baik dan memberikan fondasi yang kuat untuk perkembangan selanjutnya. Nah, budaya positif ini berasal dari peraturan-peraturan yang kita turunkan menjadi peraturan-peraturan sekolah atau kelas yang kita turunkan menjadi keyakinan kelas. Tentu saja di setiap sekolah mempunyai peraturan-peraturan yang telah dibuat. Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu sifatnya bagaimana, Bapak Ibu? Satu arah atau dua arah? Satu arah. Ya, satu arah. Jadi peraturan kelas itu dibuat oleh organisasi sekolah atau kelas kita untuk menciptakan suasana atau keadaan yang kita inginkan. Oleh karena itu, peraturan kelas itu biasanya isinya memaksa, ya. Contohnya saja, dilarang membuang sampah. Kemudian ada lagi coba peraturan sekolah yang ada di sekolah Bapak Ibu. Dilarang merokok, boleh. Nah, peraturan kelas itu akan kita buat menjadi suatu keyakinan. Kalau tadi contohnya peraturan kelasnya adalah dilarang membuang sampah, kita buat menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kita ambil dari peraturan dilarang membuang sampah? Keyakinannya apa? Di situ berarti tentang kebersihan, betul ya, tentang kebersihan. Ada lagi mungkin bukti peraturan kelas yang sudah dibuat menjadi keyakinan kelas. Dilarang membuli. Kalau dibuat menjadi keyakinan kelas, saling menghormati, saling menghargai. Jadi rasa empatinya harus tinggi, ya. Rasa empatinya harus ada. Keyakinan kelas ini nanti akhirnya akan kita turunkan lagi menjadi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa. Nah, itu tadi contohnya, dilarang membuang sampah. Kemudian keyakinan kelasnya adalah tentang kebersihan. Dilarang mengucapkan
kata-kata kotor atau kata-kata bagaimana nih kalau peraturan kelas? Kata-kata kotor itu atau kata-kata yang tidak sopan, berarti keyakinannya adalah sopan santun. Perubahan paradigma belajar. Saat kita mendengar kata belajar, pasti yang kita bayangkan adalah duduk, ya, duduk di depan meja belajar, membaca atau mendengarkan atau mengerjakan tugas dari guru. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, belajar itu adalah merdeka, berarti merdeka atas diri sendiri, merdeka untuk mengaktualisasikan minat dan bakat kita sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian karena disiplin, suatu budaya positif itu tidak akan tercapai jika kita tidak disiplin. Jadi setiap hari kita harus memang mengingatkan anak-anak untuk melakukan budaya-budaya positif yang sudah kita sepakati bersama. Disiplin berhubungan dengan tata tertib, teraturan, kepatuhan pada peraturan. Dalam budaya kita mengangkat disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang ada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita harus patuh dengan apa yang sudah menjadi peraturan kelas. Kadang anak-anak itu melakukan disiplin ini atau menjalankan disiplin sekolah atau mentaati peraturan itu hanya untuk menghindari hukuman. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi untuk mendisiplinkan anak itu tidak perlu membentak-bentak, tidak perlu dengan tekanan atau hukuman, nanti malah anak yang kita inginkan untuk mematuhi peraturan malah kalau seusia anak-anak kelas 6 umur 12 itu malah dia malah membantah atau malah dia membuat sesuatu melanggar peraturan. Kemudian ini tadi sudah keyakinan kelas. Nah, ini ada posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi menurut Dian Gosen itu guru sebagai seperti yang sudah dipaparkan oleh Bukti tadi. Kemudian yang selanjutnya ini segitiga restitusi, nanti mungkin akan lebih detailnya dijelaskan oleh Bu Rizky. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid jadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memberikan dirinya setelah berbuat salah. Misalnya saja ada anak terlambat, kita tidak harus menghakimi dia kenapa kamu terlambat, harus ditanya dulu. Jadi kita harus tanya dulu alasannya kenapa, kemudian kita mengambil solusi, kemudian keyakinan pas apa yang dia lambat. Ini di dalam segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Contoh penerapan segitiga restitusi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya terlambat ke sekolah, ditanya dulu alasannya kenapa, kemudian keyakinan kelas apa yang dia lambat. Sementara itu sedikit dari saya, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Bu Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas investasi waktunya. Kalau saya bilang investasi waktu ya, tidak meluangkan waktu tapi investasi waktu. Karena apa? Karena yang mungkin kami bagikan nanti dari tadi itu tidak
cukup, tujuannya tidak cukup untuk melaksanakan tugas kami saja, tapi sebenarnya ini sangat penting bagi kita semuanya, sehingga perlu kiranya kita itu merasa butuh gitu ya. Jadi kalau merasa butuh nanti kita pulangnya itu dapat apa? Nah, itu ternyata benar-benar dapat, nggak cuma Seperti Pak Cita dulu. Oke, gitu. Oke, untuk mencoba mengumpulkan konsentrasi lagi, coba saya ajak untuk bermain konsentrasi. Oke? Saya tanya, yang clue-nya itu adalah bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Oke? Wes enak-enaknya nggak usah iso aja. Oke. Aku tidak iso. 8 itu 2. 16 itu 1. Oke? Oke? Berarti kalau 3 lagi ya, sangat memuji hasil Eksa. Oke. 11 itu 0. 10 itu 1. 100 itu 2. Nah, berarti kalau 88 berapa? 4. Oke, berarti ngerti ya kuncinya? Oke. Kira-kira tadi kan sudah dibilang ya, clue-nya itu adalah bumi di bulan. Artinya yang bulat-bulat itulah yang di 16 1, yang bulat 1 8 2, 88 4. Seperti itu. Lagi sakjane dimanapun sudah ada ya. Mungkin Mbak Yuwana lihatnya nggak itu. Oke. Oke. Sekarang saya lanjut. Kalau tadi budaya positif dari Ibu Bekti tadi sudah disampaikan tentang miskonsepsi tentang budaya positif hingga kemudian membentuk keyakinan kelas yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak tadi. Nah, saya ini kebagian menjelaskan tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sekali lagi, ini tidak kami tidak menyampaikannya tidak hanya untuk mencukupi tugas kami, ya. Ini kami berbagi. Ternyata materinya CDP itu wow sekali, ya. Jadi jangan ya. Sekali ya. Kalau kemarin itu sempat ini ya, saya diminta, bukan diminta. Kalau misalkan saya itu ada kesulitan untuk memotivasi saya gitu ya, Ibu saya boleh minta tolong gitu kan ya, minta tolong ke teman mungkin gitu, mungkin kasarannya itu joki gitu ya. Nah ternyata setelah saya lihat kembali, wah lawang makanan enak dan lezat sekali kan gitu loh. Nah kalau misalkan saya itu 6 bulan cuma nggak dapat apa-apa, nggak dapat gizi ini bagaimana gitu ya. Nah jadi dengan semoga nanti dengan yang kita sampaikan yang kita lakukan ini dengan tergerak, kemudian bergerak dan kemudian menggerak. Oke, saya lanjut. Jadi yang pertama itu tentang 5 posisi kontrolnya ya. 5 posisi kontrol apa tuh itu? Saya lanjut. Apa itu posisi kontrol? Diana Gosen dalam bukunya Restitution Terrain School Discipline tahun 1998 itu mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid atau bagaimana. Nah, coba toh kalau jenengan sendiri seperti apa? Apakah jenengan itu di kelas ketika ada anak yang melakukan kesalahan, apa yang jenengan lakukan? Langsung menghukum atau menghitung kesalahannya, kemudian atau mungkin piye kok iso melakukan
saja itu? Nah, sebelumnya, mengapa penting memahami 5 posisi kontrol bagi guru? Nah, jadi kita itu ingin melatih anak kita untuk memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Jadi, kalau tadi disampaikan, kalau misalkan kontrolnya dari luar itu sifatnya adalah gagal. Artinya apa? Itu cuma berlangsung atau berlaku pada tenggat waktu yang tidak lama. Nah, tapi kalau misalkan itu melalui atau timbul dari dalam diri sendiri, itu nanti diharapkan akan menjadi motivasi internal sehingga dia menjadi seperti yang diharapkan. Pendidikan itu sebenarnya yang diharapkan adalah menuntun anak untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan. Ternyata seperti itu. Ya, jadi kalau anak itu tidak bahagia, tidak selamat, artinya pendidikannya tidak berhasil. Jadi tidak lagi Bu Yuni, tidak lagi menjadikan anak pintar. UN-nya 100 itu dulu, kalau sekarang sudah paradigmanya sudah berganti lagi. Nah, kalau tadi, ini hubungannya dengan yang disampaikan Bu Bekti tadi. Jadi ketika diandaikan kita itu sedang bermain dengan teman kita yang menggenggam tangan gitu ya, mau dirayu, mau seperti yang dimainkan sama Bu Rosa dan Bu Maya tadi ya, dipameri tak pinjami 100 gitu ya. Jadi enggak pinjami 100 enggak, tak pinjami 100 gitu enggak mau. Saking apa? Saking dia itu pengen menjaga miliknya, kan gitu ya. Nah, kalaupun itu mau dibuka berarti kan itu karena memang dia mau membuka. Nah, itulah yang dimaksud pentingnya memahami 5 posisi kontrol ini supaya kita itu bisa mengajak anak itu memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Gitu. Nah, kalau kaitannya dengan guru penggerak, ini merupakan bentuk nyata peran guru penggerak untuk mewujudkan kepemimpinan pada murid. Kepemimpinannya seperti apa? Utamanya kepemimpinan pada diri sendiri. Oke, lanjut. Nah, untuk mempelajarinya, ini saya beri saya tayangkan sebuah video. Ini di mana Mbak? Flashdisknya di sini Mbak ya? Oke, terima kasih. Jadi ini adalah sebuah video. Nanti di sini jenengan akan belajar memilah-milah posisi kontrol. Oke. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang paling diberikan akan diajar. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan?
sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu gak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Oke, sebentar, kita pilah satu-satu saja dulu ya. Ini tadi ya, ketika dia tidak mengerjakan PR, gurunya pungut, gitu ya, pungut, terus langsung hukum. Kamu harus menulis ini sampai berapa kali, ditulis ditempel di tembok, nah seperti itu, ya. Untuk yang berikutnya tadi, kalau Pak ini tadi mau jadi apa kamu nanti, seperti itu ya. Kalau kita dipikirkan gimana rasanya? Kan sangat merasa bersalah, mesti aku kita rendah banget ya, gitu kan deh. Oke, kita lanjut. Ada 3 lagi. Betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu Saya terlambat. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tes dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Oke, jadi posisi ketiga, ya, tadi ibunya, oh nggak apa-apa kok, kita kan teman, santai, gitu ya, santai, kamu melakukan kesalahan santai, nggak apa-apa, kita tos dulu, besok nggak usah mengulangi lagi ya, seperti itu. Tapi yang pada akhirnya di akhir video anaknya, yes, kalau apa sih anak Bu Yuni santai, gitu ya, melakukan kesalahan pasti diampuni, pasti dimaafkan, nah seperti itu ya. Nanti kita cari tahu apa sih itu tadi posisinya, gitu ya. Lanjut. Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Nah, oke. Itu posisi keempat, ya, posisi kontrol yang keempat. Jadi gitu. Jadi guru seperti tidak ada ikatan emosi gitu ya sama anak-anak. Emosi ikatannya itu cuma tentang kamu berapa kali tidak melakukan kesalahan, misalkan seperti itu. Tadi di sana ada kesalahan yaitu tidak mengikuti olahraga dengan tidak menggunakan baju olahraga sudah berapa kali, nah seperti itu. Itu posisi kontrol yang keempat. Kemudian yang terakhir, Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung, nggak sempat mengerjakan tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Sebenarnya sampai di malam-malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Sip. Nah, itu adalah posisi kontrol yang kelima. Dia ditanya dulunya, oh kenapa tidak mengerjakan tugas. Kemudian dia juga menawarkan solusi buat anak-anak tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, jadi tadi ada 5 posisi kontrol. Melalui video tadi, pasti sudah tak mengira ya. Oh, yang tadi terlambat terus gurunya ini tadi itu adalah tipe-tipe atau posisi kontrol guru yang diambil itu adalah penghukum. Jadi apapun masalah dia itu tidak mau mencari tahu dulu. Nah, pokok salah tidak ada ya, tapi langsung dihukum. Kalau dia itu melakukan kesalahan ya dihukum seperti itu ya. Terus kemudian membuat rasa bersalah seperti yang tadi ya, ibu pasti kecewa dengan
kos dan sebagainya. Nah, yang seperti itu nanti dikhawatirkan ya, boleh guru seperti itu, tapi dikhawatirkan dia itu akan merasa ketergantungan dengan guru tersebut. Artinya apa? Jika tidak ada guru tersebut, atau jika dia melakukan kesalahan tapi tidak didampingi oleh guru tersebut, artinya dia mungkin gurunya yang ngonani gitu ya. Ngonani itu pakai posisi yang hukum atau membuat dasar besar, dia akan bersedih potong gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah pemantau itu dihitung terus tidak kesalahannya ini dihitung terus seperti itu. Kemudian posisi manajer, nah posisi manajer inilah posisi yang diharapkan tampil di diri kita sebagai guru. Maksudnya apa? Nah, bagaimana melakukannya? Melakukannya itu adalah dengan cara kita itu tanya dulu, ya kita tanya dulu. Setelah itu setelah ditanyai apa solusinya seperti itu, ya itu adalah ciri-ciri dari segitiga restitusi yang materi yang kedua. Oke, lanjut. Seperti yang dijelaskan sama Bu Bekti tadi ya, sama di depan tadi, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu juga berarti proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah yang dihadapinya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sedangkan segitiga restitusi itu adalah suatu tahapan bagaimana restitusi itu bisa dijalankan. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi bagaimana siswa itu bisa memperbaiki kesalahannya seperti ya. Kalau segitiga restitusi itu adalah tahapan-tahapannya. Oke, nah ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kita mulai itu dari yang paling bawah itu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, nah apa yang dilakukan? Oh baik, Bapak kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi dia tidak merasa rendah diri dulu, ya distabilkan dulu identitasnya, tidak merasa rendah diri dulu. Oh kok semua orang itu pernah melakukan kesalahan seperti itu kan? Nah, Bapak dulu juga pernah tidak bersungguh-sungguh dalam belajar, namun tentunya kalau kita berbuat salah harus diperbaiki. Nah seperti itu. Jadi dimantapkan dulu dia. Jangan sampai dia itu umbi itu ini. Nah, itu berarti kan membuat rasa besar ya, atau langsung dihukum. Nah, gitu. Jadi kalau di posisi manajer yang digunakan itu adalah segitiga restitusi, di mana tahapan-tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, sampai kemudian melayakan keyakinan. Nah, kita lanjut yang kedua. Nah, validasi tindakan yang salah itu bagaimana cara melakukannya? Nah, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut? Kenapa? Jadi yang pertama mungkin nggak apa-apa, memang seperti itu. Ya pernah melakukan kesalahan. Nah kemudian validasi tindakan yang salah. Terus kamu tadi melakukan itu alasannya apa? Nah itu validasi tindakan yang salah. Mungkin juga kita bisa menggunakan kalimat, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan? Jadi kalau tadi dengan Mirne yang disampaikan oleh Bu Ajeng tadi, kita itu punya 5 kebutuhan pokok, kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar manusia. Di mana anak-anak itu biasanya melakukan kesalahan itu, ya, itu adalah untuk memenuhi apa? Memenuhi kebutuhan tersebut. Misalkan kayak Gibran kita ya, Gibran kita itu, dia itu suka keluh, ya, suka keluh, terus nggak guru nih. Karena apa? Jangan masih tahu ya Mbak Diana, kenapa? Kurang perhatian, kurang kasih sayang. Nah seperti itu loh. Jadi dia itu kebutuhannya yang perlu dipenuhi adalah kasih sayang, makanya dia itu cari perhatian seperti itu. Anak-anak itu kan seperti itu. Jadi tadi kalau nggak salah ada 5 yang kasih sayang, sampai situ kebebasan mungkin seperti Tegar kayak ini ya. Ini apa namanya? Contohnya di sekeliling kita saja ya. Tegar itu memang mau les ke sana, gitu kan dia ke sana. Artinya apa? Sebenarnya dia itu
sudah tahu bahwa itu salah, selanjutnya Bapak ingin tahu, kelak kamu ingin menjadi orang yang seperti apa toh? Nah, apakah kamu sudah punya bayangan nanti kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, atau begini, bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keinginan kamu itu? Dari kamu panggah melakukan itu, misalkan tidak mengerjakan PR, apa komitmenmu? Masa mau terus kan gitu ya? Masa mau terus? Rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu di semester genap ini? Nah, seperti itu. Ya, jadi diyakinkan atau kalau kesalahannya itu kaitannya dengan teman, misalkan dia itu nyalain teman gitu ya, seperti tadi ya Mbak Susan sama Jokos gitu ya, Jokosan sama Mbak Susan sama Mbak Susan itu Jokosan gitu. Nah, itu berarti kita perlu ini tadi menstabilkan identitasnya dulu, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya yang dihubungkan dengan yang di kelas, keyakinan kelasnya. Ayo, kita kan sudah pernah janjian ya, kalau kita itu sesama teman di kelas harus saling menyayangi, harus saling menghargai. Nah, seperti itu ya, dikembalikan ke keyakinan kelas kita seperti yang dijelaskan oleh Bu Bekti dan Bu Ajeng tadi ya. Itu keyakinan, kenapa kok nggak pakai peraturan kelas kan? Tapi keyakinan kelas, karena peraturan kelas itu kesannya itu adalah kalimat-kalimatnya negatif, dilarang. Terus kemudian hubungannya itu cuma satu arah saja. Tapi kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama. Terus disajikan ke dalam kalimat-kalimat positif, misalkan sesama teman kita saling menghormati, menghargai. Saya siap belajar di pukul 7. Nah, seperti itu. Oke. Jadi sajiannya itu sedikit berbeda dengan peraturan kelas. Nah, bagaimana melaksanakan tahapan segitiga restitusi seperti yang saya sampaikan tadi? Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validitas tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, oke. Sekarang coba jenengan persani dulu, atau mungkin saya bacakan saja. Oke. Kita coba cari tahu posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Bu Suti ini. Oke, saya bacakan ya. Oke. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran nadi mulut. Iya. Ya. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Stop sampai sini. Kira-kira ini kalau di segitiga restitusi kita dapat apa? Menstabilkan identitas. Jadi dileremsek, jangan sampai terus langsung digenjot, dia itu disalah-salahkan gitu. Jadi dia distabilkan dulu identitasnya. Oke, bagus. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Siti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Jadi jangan sampai anak-anak itu seperti anak saya dulu ya, waktu TK, ojo nakal kancane. Nah, tapi akhirnya deh dia jual tasi kancane. Akhirnya ganti loh. Saya bilangnya boleh membela diri asalkan tidak mendahului orang-orang dhisik gitu ya. Tapi kalau misalkan jantung aja ya jangan seperti gitu ya. Mbak benar masalah, tapi kalau saya sekarang seperti itu karena memang dulu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ojo nakal. Akhirnya dia itu malah cengeng, dianggap kancane aku tidak kancane, malah cengeng. Dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, dengan antem gitu tadi akhirnya ya sudah dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya
bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahnya? Kan tadi siapa tadi? Anto tadi kan gelandang gitu ya, sampai copot itunya. Nah, Anto ditanyai, kira-kira apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahnya padamu? Gitu kan? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing atau yang terlepas. Jadi aja sampai jangan gitu ya. Jadi kita masing-masing dari kita itu berada di tengah gitu ya. Guru itu berada di tengah supaya tidak mengalami sanksi gitu ya. Karena memang apa yang dilakukan mau tidak mau kita tahu bahwasanya yang dilakukan Dino itu memang salah. Dia apa namanya sumbu pendek, gampang jotosan, gampang beredar itunya. Nah, Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau di tim akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, coba yang dilakukan posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Bu Suti tadi? Tadi ada 5 loh posisi kontrolnya, ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau, teman, terus lagi yang terakhir itu adalah manajer. Kalau yang dilakukan oleh Bu Suti tadi, manajer dia tanya dulu, ya toh orang apa? Kita melakukan kesalahan biasa, terus kemudian kita lanjutkan kepada tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, apakah Ibu Suti telah melaksanakan tahapan seperti garis solusi? Ya, tadi kita sudah lihat semuanya. Oke, nah seperti itu tadi yang bisa saya sampaikan di Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Ya, saya bersemangat berbagi kepada jenengan itu karena merasa ini penting buat kita semua. Gitu kan, ya nanti kalau biasanya kalau saya ke murid saya itu dulu, kalau kamu pulang sekolah nggak dapat apa-apa, minimal misalkan kamu bisa baca apa gitu ya, itu berarti kamu rugi. Pilih yang rumah hai orasan yang sekolah. Kalau kamu nggak dapat apa-apa dari sekolah. Nah, semoga ini tadi bisa jadi oleh-oleh jenengan semuanya dibawa pulang ke rumah untuk kemudian direnungkan besok jadi guru yang lebih baik lagi. Bukan berarti saya begini itu karena saya lebih baik. Kita bersama-sama ya, kita saling mengajak, kita berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Berubah menjadi lebih baik lagi itu kan bukan dosa ya, malah lebih bagus ya. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Waktu saya berikan kepada Yuni untuk kemudian ditutup. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat? Semangat. Jajan untuk kita. Ada yang mau kasih pantun boleh? Ada? Boleh? Tidak? Siang-siang makan kedondong. Sorenya makan soto. Kalau nggak mau gajinya dipotong. Bangun pagi jangan bangkok. Sebutkan cluenya kata orang ketiga. Cluenya kata orang ketiga. Ingat cluenya kata orang ketiga. Ya.
Orang pertama Dina. Orang kedua Fajar. Orang ketiga adalah katakan. Betul. Bisa? Bingung? Lagi. Gurunya adalah kata orang sudah dia kalau tahu dia saja dulu biar temennya pikir. Gurunya adalah kata orang ketiga. Orang pertama Tristan. Orang kedua Najah. Orang ketiga lainnya? Lainnya? Ayo pikir lainnya. Lainnya? Orang ketiga adalah orang aja divisi sudah dia pikir sendiri. Apa disnya? Allah. Orang ketiga, orang pertama Tristan. Orang kedua Najah. Orang ketiga siapa? Salah. Orang ketiga Amel. Oke. Jangan lebih diam. Kayak dia. Paham? Sekali lagi. Tidak paham? Sekali lagi. Orang pertama Mira. Orang kedua Robert. Orang ketiga adalah Orang ketiga Najah. Tuh. Tepuk tangan. Jangan lengkap ya. Lagi. Oke, gimana ini suaranya? Orang pertama Rizal. Orang kedua Amel. Orang ketiga adalah yang sudah paham diam. Namanya biar mikir. Salah. Orang pertama tadi siapa? Rizal. Orang kedua Amel. Orang ketiga Salah. Orang ketiga Tristan. Salah. Angkat tangan, angkat tangan. Salah. 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 Orang ketiga Deris. Betul. Sekali lagi cluenya adalah kata orang ketiga. Paham? Paham? Lagi? Belum? Nanti apa lagi? Orang pertama Pian. Orang kedua Revi. Orang ketiga adalah Orang ketiga Naira. enggak boleh, harus angkat tangan dulu lagi. Ya. Biasakan sekarang nih, biasakan angkat tangan dulu. Yang sudah jawab kayaknya temennya aja ya, enggak boleh. Oke, sekarang lagi. Orang pertama Caca. Orang kedua Canggih. Siapa orang ketiga? Orang ketiga adalah angkat tangan yuk, ayo. Salah. Salah. Angkat tangan dulu. Berarti nggak suka kalau orangnya. Salah. Salah. Bu Beris. Salah. Laila. Salah. Yuk. Salah. Siapa? Oke. Orang ketiga Nabila. Paham? Anda lalu. Paham? Paham?
sudah mengerti, ya usah kasih tahu temennya biar biasa mikir. Ya, itu teka-teki. Ini otaknya biar dibiasakan mencari sesuatu yang sulit dipikirkan. Orang pertama, coba naik. Orang pertama, Bila, oke. Orang pertama Bila. Orang kedua, Kevin. Siapa orang ketiga? Salah. Salah. Nggak boleh yang sudah nggak boleh. Salah. Salah. Sini. Yuk. Salah. Orang ketiga rahasia. Sudah jawab tadi? Belum. Apa? Salah tadi jawab. Ya. Orang ketiga rahasia. Oke, orang ketiga. Bingung? Kita bingung, kalau ngerti jimok gitu loh. Orang usah, orang usah jimok. Kamu berarti apa yang disampaikan itu nggak paham, udah nyantol gitu loh. Paham? Ya, nggak paham. Ini adalah kata orang ketiga. Orang pertama, adik. Orang ketiga, orang kedua, sudah Fi. Orang ketiga adalah yang sudah paham tidak boleh ngacung. Nggak boleh. Salah. Salah. Adalah kata orang ketiga. Yang sudah boleh lagi, Bu. Enggak. Oke. Orang ketiga adalah Vila. Paham? Apa yang dipaham? Paham? Sudah? Selesai ya? Lagi? Orang pertama apa naik? Sabian. Orang pertama Sabian. Orang keduanya apa? Laila. Siapa orang ketiga? Salah. 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 Sudah? Belum, Bu. Sudah, Bu. Mas. Salah. Ayo wes. Sama-sama. Apa? Ayo. Salah. Salah. Wes. Kelvin. Salah. Siapa orang ketiga? Ada. Orang ketiga Naira. Oke. Orang ketiga Naira. Dulunya adalah kata orang
artinya boleh sembarang. Jenenge sembarang pokok orang ketiga. Kan kata orang ketiga. Jadi jawab ketiga. Orang ketiga adalah saja ya benar. Orang ketiga adalah Robert benar. Enggak Robert salah. Karena nggak ada orang ketiga. Cluenya ada. Membuat keyakinan kelas ya. Kemarin kita sudah buat peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini akan kita buat lagi menjadi suatu keyakinan kelas dan budaya positif. Keyakinan kelas adalah buka sekarang Bajeng mau penjelasan satu atau dua orang tentang arti dari keyakinan kelas dengan bahasa sendiri. Keyakinan kelas adalah apa? Tahu? Artinya keyakinan kelas sesuatu yang apa ya? Kita yakini. Kita yakini apa? Yakini salah atau benar? Benar. Kita yakini benar. Peraturan kelas, coba kita ingat lagi. Peraturan kelas yang kita buat. Masuk kelas tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, duduk dengan tenang dan tertib, memperhatikan pelajaran, mengumpulkan tugas, tunjuk jari jika ingin bicara. Ya, jika ingin bicara tunjuk jari, jangan langsung ngomong. Kemudian izin dulu bila ingin masuk dan keluar kelas, membawa perlengkapan sekolah, melaksanakan kegiatan kelas, membuang sampah pada tempatnya, tidak makan dan minum di kelas, dilarang merusak barang teman dan perlengkapan kelas. Itu adalah peraturan kelas. Dari peraturan ini ada yang mau menambahkan? Ya, baik. Nanti itu ada kertas kamu bagi 5 ya, bagi 5. Nggak punya spidol, nggak bawa spidol. Ada yang bawa, kalau ada yang bawa silakan dikeluarkan. Kita buat 5 bagian. Sekarang masing-masing kelompok membuat peraturan kelas ini menjadi keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas. Bukan keyakinan membuatnya menjadi kalimat positif. Peraturan kelas. Biasanya kalau peraturan kelas itu dari 2 arah atau 1 arah komunikasinya. 2 arah atau 1 arah? 2 arah itu berarti antara guru dan murid. Kalau 1 arah itu berarti antara murid saja atau guru saja? Guru saja, betul. Peraturan kelas itu 1 arah. Jadi yang membuat aturan di sekolah atau kelas, ya. Jadi kamu harus mematuhinya. Nah, contoh peraturan kelas dilarang, kalau banyak di kelas ini apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Nanti setelah ini kita buat kalimat positif. Kalimat positifnya bagaimana? Bagaimana ini dilarang ganti? Oke. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu ya. Jadi nanti apa lagi setelah ini? Kalau janganlah membuli teman. Janganlah ini kalimatnya. Buat kalimat positif. Buat kalimat positif. Tidak boleh atau apa? Berkata yang sopan dulu masuk ini. Berkata sopan. Ini termasuk
kelasnya ini untuk yang membuat kalimat positifnya warnanya pink ya. Kita buat keyakinan kelas dulu. Kalian tulis nanti keyakinan kelas apa yang bisa diterapkan di kelas ini sesuai dengan sejarah keyakinan orang. Satu-satu. Semuanya nulis. Keyakinan kelasnya misalnya apa? Tanya ke Bazin. Kalau ragu tanya ke Bazin. Keyakinan kelas misalnya apa? Bu, misalnya berkata sopan boleh lah, itu ditulis. Kita kayak sini ya. Itu keyakinan kelas. Ada yang tulis satu. Yang tulisannya apa? Tulis satu. Yang lainnya ya, jadi menulis satu. Dibagi 5 ya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai keyakinan kelas, dan yang digunakan guru dan murid. Yang pertama yaitu aturan kelas. Ada dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang makan dan minum saat pelajaran dimulai, dilarang bermain saat pelajaran, membawa perlengkapan sekolah, dilarang datang terlambat ke sekolah, tidak merusak barang teman, dilarang berbicara tanpa kelas dan memperhatikan penjelasan guru. Dan yang ketiga adalah nilai kebebasan. Yang satu ada menjawab, yang kedua ada percaya diri, ketiga ada serta yang keempat gaya positif. Tujuan yang tidak melaksanakan piket kelas, tidak mengerjakan PR, menyampaikan saat ujian dapat nilai yang tinggi. Yang dilakukan oleh dan biasanya dalam ilmu memberi nilai murid dan memperlakukan murid dengan adil. Murid mengerjakan tugas yang diberikan, mendengarkan perintah guru, mengumpulkan tugas yang diberikan guru, mendengarkan penjelasan guru, tidak bermain saat pelajaran. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Tutup gak apa-apa. Baik, tadi sudah membuat peraturan kelas. Apalagi? Yang ada? Apa? Sudah yang dibuat tadi apa? Peraturan kelas. Yang tadi masing-masing kelompok sudah membuat keyakinan kelas, budaya positif, nilai kebajikan dan apa yang dilakukan dan
semua yang sudah kalian buat itu coba diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misal tadi membuang sampah pada tempatnya, sampai misalkan ya harus dibuang ke tempatnya. Terus itu contohnya memperhatikan guru. Dia sudah menulis tapi dia tidak mau melaksanakan. Jadi belum ada budaya positif yang masuk ke hatinya, belum ada. Ya, sekali lagi coba diterapkan semua yang sudah kamu tulis di plano. Paham anak-anak? Paham? Ngerti? Yang melaksanakan aturan yang sudah disepakati bersama. Baik, itu saja dari Bajeng. Terima kasih kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu kenapa dipanggil Bajeng di sini? Akhir-akhir ini Bajeng lihat kamu sering datang terlambat ke sekolah. Di sini Bajeng tidak akan hanya fokus saja pada masalah, hanya ingin tahu alasannya saja. Kenapa adik? Begini adik, setiap orang itu melakukan kesalahan. Nah, kamu bisa satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini sama-sama. Pasti tahu alasannya kenapa kamu sering datang terlambat ke sekolah. Bajeng ingin tahu alasannya. Berapa jarak sekolahmu, jarak rumah ke sekolah adik? Kira-kira apa solusi yang dapat kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Begini adik, nanti setelah pulang sekolah kamu perbaiki sepeda kamu supaya besok tidak melanggar datang ke sekolah. Ini ada uang buat kamu untuk memperbaiki